kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan pada hari ini adalah hari terakhir kita mengikuti ibadah live atau ibadah online. Sudah dari pertengahan Maret sampai hari ini sekitar 15 kali kita sudah ibadah live dan hari ini adalah hari terakhir. Saya mau mengucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah melayani, WL Singer, tim musik, pembicara, yang bagian rekaman, yang editing, juga bagian soundman dan multi, semuanya Tuhan berkati. Kerjasama yang baik dari rekan-rekan semua sehingga ibadah online kita begitu diikuti oleh banyak orang dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama tentang ibadah kita. Ibadah kita akan kembali di era new normal ini pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020 dalam keadaan ibadah yang kita bagi 3. Kalau biasanya kita bagi 2 ibadah dan kesempatan ini kita bagi 3. Jadi ibadah yang pertama itu jam 7, yang kedua jam 9 dan yang ketiga jam 11 ya. Nah, ibadah-ibadah cukup 1 jam saja dalam ibadah, setengah jam kita gunakan untuk kembali membersihkan gereja, setengah jam lagi dipakai untuk kita latihan, yang melayani akan latihan. Dan dalam 1 kali ibadah Bapak Ibu hanya terdiri dari 40 orang. 40 orang ini akan saya bagikan dan saya informasikan lewat grup WA siapa-siapa saja yang ada di ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Dan harapan saya Bapak Ibu tidak merubah jam ibadah, tapi ikuti aturan yang ada karena aturan ini bukan berdasarkan kami yang mau, tapi aturan dari pemerintah, kami hanya menjalankan. Jadi ibadah tetap ada dan Bapak Ibu datang ibadah jangan terlambat, harus tepat waktu. Sebelum jam 7 Bapak Ibu sudah hadir, sebelum setengah 9 sudah hadir karena jam ibadahnya hanya 1 jam. Kelewat itu berarti Bapak Ibu ketinggalan. Nah, Bapak Ibu sebelum memasuki ruang ibadah ada aturan-aturan yang harus diikuti. Yang pertama, Bapak Ibu wajib memakai dan membawa masker dari rumah. Jangan bawa satu dipakai, bawa cadangan bisa 2 atau 3 di dalam tas Bapak Ibu. Jadi wajib memakai masker. Yang kedua wajib membawa pembersih ya atau hand sanitizer. Kami gereja juga siapkan tapi Bapak Ibu juga bawa. Terus wajib cuci tangan di depan, ada tempat-tempat kami siapkan untuk cuci tangan. Jadi Bapak Ibu cuci tangan dulu baru masuk ke ruang ibadah. Yang berikutnya wajib diukur suhu tubuhnya. Nah, suhu tubuh di atas 37 derajat berarti Bapak Ibu mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa ikut ibadah. Terpaksa harus pulang karena demi keselamatan dan kesehatan Bapak Ibu dan juga kita semua di gereja. Jadi harus mengikuti aturan yang ada, harus diukur suhu tubuh supaya kita sama-sama sehat. Nah, bagi usia ibadah itu adalah usia yang tidak boleh ibadah 0 sampai 14 tahun dan usia lansia 60 tahun ke atas. Jadi anak-anak sekolah minggu belum boleh ibadah kecuali kaum muda. Bagi lansia tidak diperkenankan dulu ibadah sementara waktu. Jadi Bapak Ibu yang usianya 60 tahun ke atas kami mohon dengan sangat sabar di rumah menanti sampai pandemi ini berlalu. Selain itu juga bagi rekan-rekan yang sudah punya kesempatan beribadah tapi kondisi fisiknya tidak sehat. Pas hari ibadah Bapak Ibu sedang demam, flu, batuk, pilek atau radang tenggorokan, jangan datang beribadah. Atau yang punya penyakit komplikasi atau penyakit yang ada saat ini Bapak Ibu sedang berobat, contoh paru-paru, jantung, gula dan penyakit-penyakit yang lain yang rentan terhadap
penyebaran COVID-19, diharapkan Bapak Ibu boleh berdiam diri di rumah. Dan kami akan tetap berdoa buat Bapak Ibu yang sedang tidak sehat untuk datang beribadah. Doa dari rumah pun itu bisa. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu tetap jaga jarak. Bapak Ibu menempati kursi-kursi yang sudah kami siapkan, tidak boleh digeser sana sini. Dan itu tidak boleh bersalaman ya, kita tidak salaman seperti biasa, tidak berpelukan, tidak cipika-cipiki seperti biasa. Tapi kita tetap jaga jarak. Setelah ibadah pun Bapak Ibu kita tidak boleh lama-lama di gereja. Karena dilarang ada kerumunan. Apalagi ibadah 1 dan kedua itu kan ada nyambung, ada ibadah lagi, jadi langsung pulang saja. Kalau mau ngobrol mungkin kita bisa lewat telepon, lewat WA ya, jadi kita tidak boleh. Terus bagi yang naik kendaraan umum, mobil atau Gojek atau apapun itu, diharapkan membawa baju ganti. Jadi datang sampai di gereja sini Bapak Ibu ganti baju dulu baru masuk untuk ibadah. Karena kita tidak tahu mungkin di jalan virus itu nempel di baju atau bagaimana. Jadi kita harus benar-benar persiapkan diri kita sesteril mungkin supaya kita sehat. Yang berikut ini masalah persembahan dan perpuluhan. Bapak Ibu diberikannya di depan sebelum mulai ibadah. Jadi pas Bapak Ibu masuk ke dalam pintu rumah ibadah ini, kami sudah siapkan kotak-kotak di depan, jadi diberikan dulu persembahan. Jadi persembahan tidak diberikan di pertengahan ibadah seperti biasanya, tapi memberi persembahan dulu baru ibadah. Jadi aturan ini kami buat demi kesehatan kita bersama Bapak Ibu, supaya saat kita masuk ruang ibadah itu tangan kita, semua organ tubuh kita sudah bersih dan kita siap untuk beribadah. Dan juga bagi rekan-rekan yang melayani Tuhan, WL, supaya usahakan lagu sesingkat mungkin dan juga firman Tuhan. 1 jam itu sudah semua, pujian dan firman Tuhan selesai. Jadi kita firman Tuhan yang singkat-singkat padat jelas berisi untuk dapat dimengerti oleh jemaat. Itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih, harapan saya Bapak Ibu dapat memahami pengumuman ini, tidak ada yang marah. Sekali lagi tidak ada yang merubah-rubah jadwal ibadah, tapi ikuti protokol kesehatan yang ada demi keselamatan kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah di awal bulan dengan perjamuan kudus ya. Kita ada perjamuan kudus dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terpujilah nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya dalam 1 minggu ini kita semua diberkati Tuhan, kita sudah dijamah Tuhan dan kita sudah dilawat Tuhan. Dan pada hari ini kita mau siapkan hati kita mau angkat hati kita mau puji Dia dan kita mau agungkan Dia. Karena Dia Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan pada saat ini. Kami mau mempersembahkan korban syukur kami Tuhan kehadirat-Mu Bapa. Karena begitu besar anugerah-Mu atas setiap kehidupan
sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
sama-sama katakan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau datang dengan lebih merendahkan hati lagi di hadapan Dia. Mari kita mau sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat semua kebaikan-Nya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami ucapkan syukur pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dari awal sampai akhir Roh Kudus Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau lawat kami, Roh Kudus Engkau bertata di hati kami. Biarlah kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Biar langit dan bumi pada pagi hari ini memuji nama Tuhan. Menyembah Dia. Semua ciptaannya menyembah Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Langit dan bumi
langkah-langkah kaki kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hidupnya berkenan kepadanya.
diberkati pada pagi hari ini. Haleluya, amin, puji Tuhan. Baik, saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena lewat kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita diarahkan oleh Tuhan agar menjadi berkenan di hadapan-Nya. Agar kita hanya tertuju kepada Tuhan, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi kita mau fokus kepada kebenaran. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kita percaya Bapak Ibu bahwa mujizat masih ada bagi kita semua saat ini dan selamanya. Datanglah kepada Tuhan, serahkan hidupmu, percayakan segala hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan imanmu di hadapan Dia, maka Tuhan akan menggenapi setiap firman-Nya. Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib.
kasih Bapa yang baik. Sungguh benar Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Kami yakin Tuhan, mujizat masih ada sampai saat ini. Mujizat pasti kami alami Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau hari ini Tuhan, hari terakhir kami ibadah secara online. Terima kasih Bapa, semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua itu karena anugerah-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Engkau terus ada di dekat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ibadah secara online Tuhan. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di mana tempat Tuhan mereka ada saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja atas firman-Mu ya Bapa. Engkau mau kuduskan, Engkau mau sucikan setiap ruangan tempat di mana kami ada. Setiap hati kami Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa. Dan kami tengking segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang mengganggu jalannya firman-Mu. Kami tengking di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Bapa, di dalam firman-Mu yang kami dengar saat ini akan ada kekuatan di sana Bapa. Akan ada jalan keluar di sana ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, mereka yang mendengarkan saat ini mereka akan diberkati. Dan hamba yang menyampaikan juga Tuhan pagi ini, berkat itu pun bagi hamba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengurapi buah lidah hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa Tuhan tanpa pengurapan daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami yang siap mendengarkannya, kita sama-sama mau katakan amin. Ya, terima kasih WL Singer dan pemain musik. Shalom. Selamat pagi semuanya, dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua yang saat ini ada di rumah, juga yang saat ini ada di gereja ini dalam keadaan sehat. Karena kita hidup ada di dalam anugerah Tuhan yang maha besar. Saudara terkasih, hari ini adalah kali terakhir kita ibadah secara online. Rasanya udah kangen sekali ya, kita ingin ada memuji memuliakan nama Tuhan di dalam gereja kita. Rasanya udah kedengar-dengeran, padahal tinggal 1 minggu lagi. Tetapi percayalah saudara, semua ini bukan karena kuat dan gagah kita. Semua ini bukan karena keberanian kita, tapi semua ini karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesempatan ini pada kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya sejak awal bulan Juni pemerintah sudah mengizinkan kita semua untuk beribadah di tempat ibadah kita masing-masing. Tapi dengan syarat kita harus mengikuti ketentuan yang ada. Dan GSJ Tegal Alur baru awal Juli mendatang. Minggu besok ya kita akan ada ibadah di gereja ini. Memang kita kebelakangan karena ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk kita boleh ada di gereja ini untuk ibadah sama-sama. Bapak Ibu, kalau kita mau terus ibadah di gereja kita masing-masing, kalau kita mau terus bisa bebas main di luar sana, kalau kita mau virus COVID-19 itu lenyap dari muka bumi ini, kita harus ikuti semua aturan yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara juga saya mohon, kalau ada peraturan-peraturan untuk memasuki ruang ibadah yang ditetapkan, bukan ditetapkan oleh gereja tapi ditetapkan oleh pemerintah, kita tidak boleh tersinggung, kita apalagi marah, kita tidak boleh marah juga. Karena sudah 15 minggu kita ibadah di rumah, kayaknya kejenuhan udah mencapai level yang tertinggi bagi mereka yang biasa keluar rumah. Udah jenuh sekali dan pengen ada di luar rumah.
sehingga mereka tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang ada. Mereka terus terobos karena udah kesenangan ada di luar rumah. Saat ini pemerintah sudah melonggarkan pembatasan skala besar, tetapi pemerintah memberlakukan hidup di masa new normal, kehidupan yang baru dengan banyak aturan-aturan. Kehidupan kita yang baru ini adalah kita bisa hidup keluar dari rumah kita bisa hidup di luar sana, tapi kita hidup berdampingan dengan virus corona. Kita hidup berdampingan dengan virus corona dan kita tidak tahu bagaimana virus corona itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itulah di kehidupan new normal ini ada aturan-aturan yang harus kita jalani. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Kita boleh melakukan segala kegiatan di luar rumah tapi dengan aturan. Sering cuci tangan. Kalau mau masuk ke ruang ibadah ada diukur dulu suhu badannya dan segala macam dan sebagainya. Ada aturan-aturan nanti di depan gereja kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ini atau ada di tiap-tiap gereja atau tempat-tempat ibadah yang lainnya. Dan di sana aturan itu bukan kami yang buat tapi pemerintah yang buat. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang harus mulai kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, peraturan ini harus kita kerjakan. Kalau dulu orang bilang peraturan itu untuk dilanggar, tetapi kali ini kalau kita melanggar peraturan itu, maka akan terjadi masalah yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Kayaknya ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap di masa new normal ini. Kita harus ikuti, kita mau keluar rumah tetapi kita harus ikuti semua peraturan-peraturan yang pemerintah sudah buat. Saya yakin dan percaya jemaat GSJA Tegal Alur semuanya orang-orang yang taat pada aturan. Baiklah, pagi ini kita mau tahu apa yang harus kita lakukan di masa kehidupan baru ini. Saya berikan tema berjalan dengannya. Dengan Tuhan maksud saya ya, berjalan bersama Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berjalan di masa new normal ini. Waktu baru-baru dengar apa itu new normal, apa itu lagi. Kayaknya belum apa-apa udah ketar-ketir, belum apa-apa udah marah, belum apa-apa udah kesel gitu. Ada aja yang pemerintah buat. Ada aja yang pemerintah buat, tetapi Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan yang pertama kita harus lakukan adalah jangan takut. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bagian A-nya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut. Aturan apapun yang diberlakukan kita nggak boleh takut. Kita tidak mati, kita tidak akan lenyap karena aturan-aturan yang ada. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Kita nggak usah takut dengan hidup banyak aturan. Saat kita memandang Yesus dan selalu ingat bahwa Dia beserta dengan kita, maka kita akan selalu semangat menjalani kehidupan ini. Apapun aturan yang dibuat, apapun aturan yang harus kita ikuti, tetap semangat, tetap jalani aturan-aturan yang ada bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus kita jalani hari-hari kita. Mulailah membiasakan diri dari hal yang kecil. Misalnya jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Dan jangan jadikan aturan-aturan, semua aturan-aturan itu menjadi beban di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita jadikan beban, kayaknya berat sekali kita menjalani hidup ini. Tetapi kalau kita biasakan semua aturan itu, enjoy aja menjalani aturan-aturan yang ada, maka kita akan terbiasa. Dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan di mana akan membuat tubuh kita sehat. Pakai masker, sering cuci tangan.
itu kebiasaan yang sehat. Makan makanan yang bergizi, yang bervitamin, itu kebiasaan yang sehat. Dan itu bukan beban bagi kita. Terlebih lagi kita anak-anak Tuhan yang percaya, yang selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bisa berjalan di masa new normal itu. Yang kedua adalah jaga hati supaya kita tetap gembira. Jaga hati supaya kita tetap sukacita. Di dalam Amsal 17 ayat 22a dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hati kita gembira, hati kita selalu sukacita, penyakit akan jauh. Imun tubuh kita pun tidak akan turun kalau hati kita gembira. Jadi ingat Bapak Ibu, mencari kegembiraan, mencari sukacita itu bukan adanya di luar sana. Kalau kita mau gembira, kita harus keluar, kita harus ke tempat-tempat rekreasi, kita harus ke tempat-tempat keramaian. Tidak Bapak Ibu Saudara, di rumah pun kita bisa membuat hati kita senang, kita bisa membuat hati kita gembira. Ingat, kita hidup saat ini berdampingan dengan virus COVID-19. Jadi kita harus hati-hati. Lebih baik kalau tidak ada perlu, kalau tidak ada yang penting-penting banget, lebih baik kita di rumah. Dengan apa tadi saya bilang, membuat hati kita gembira dengan menggembirakan orang lain. Kalau orang lain bisa bahagia karena kita, orang-orang di sekitar rumah bahagia karena kita, mungkin mamahnya bisa masakin suami dan anak-anaknya, mungkin suami bisa bikin sesuatu yang bikin istri dan anak-anaknya bahagia. Dan saya yakin dan percaya kalau kita melihat orang lain bahagia karena kita, otomatis hati kita pun akan bahagia. Hati kita pun akan gembira. Dan firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita gembira terus, berpikiran positif terus, kita akan dijauhkan dari yang namanya stres. Apalagi yang namanya penyakit. Kita jauh kalau hati kita penuh dengan sukacita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berjalan di masa new normal itu. Yang ketiga adalah hiduplah dengan kasih. Hiduplah dengan kasih. Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau dulu hidup kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Pokoknya orang lain mau kenapa juga terserah. Yang penting diri kita sendiri bahagia. Tetapi saat ini kita mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam kehidupan kita yang baru ini, kita mau peduli dengan orang lain. Bukan berarti kita harus membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Tidak, tetapi kita mau memperhatikan kehidupan mereka. Kita mau juga jaga kesehatan kita untuk orang lain. Kalau diri kita sehat, kita tidak akan menularkan penyakit-penyakit. Kita tidak akan menularkan virus-virus ke orang-orang di sekitar kita. Istilahnya sekarang, maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Itu istilahnya sekarang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kurang sehat, kalau kita rasa gak fit nih tubuh kita, jangan kita keluar rumah. Atau kita saat ini ada di posisi usia yang rentan terhadap virus-virus penyakit. Lebih baik untuk sementara ini kita jangan keluar rumah. Lebih baik untuk sekarang ini, sementara ini kita bersabar dulu untuk bersama-sama ada di dalam satu tempat ibadah. Tadi dikatakan apa? Kita harus menjaga kesehatan orang lain. Kita harus bersabar untuk ada di tengah-tengah keramaian. Semua itu untuk kebaikan kita bersama. Karena kita nggak tahu, kita yang tubuhnya sehat ini, kita ada di tengah-tengah keramaian dan kita nggak tahu kalau kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak ikutin peraturan-peraturan pemerintah, kita bisa saja tertular virus dari orang lain. Atau kita juga bisa menularkan virus ke orang lain. Itulah Bapak Ibu, kita harus memiliki kasih. Kita harus belajar mulai saat ini untuk memperhatikan keadaan orang lain.
Jadi kita nggak boleh egois. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Kita rasa sehat. Gua sehat kok, nggak ikut peraturan, nggak apa-apa, nggak pakai masker, nggak cuci tangan dan lain sebagainya karena kita merasa sehat. Kita tidak tahu karena virus yang sekarang ini beredar itu tidak kelihatan. Tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dan kita tidak tahu apa sih tanda-tandanya orang yang dalam tubuhnya itu ada virus. Kita nggak tahu. Untuk itu, untuk kita bisa hidup di masa new normal ini, kita harus mengasihi juga orang lain. Kita harus peduli sama mereka. Jadi kita harus jaga kesehatan kita untuk orang lain juga. Kita mau orang-orang di sekitar kita semuanya sehat. Kita mengasihi mereka. Nah, karena kita percaya pada saatnya nanti waktu Tuhan akan datang, virus itu akan lenyap dari muka bumi ini dan kita akan sama-sama ibadah kembali di gereja kita. Dengan tentunya kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik kita lakukan di masa new normal ini jangan pernah ditinggalkan karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Menjaga kebersihan, kebiasaan-kebiasaan yang sehat, biarlah itu akan terbiasa dalam kehidupan kita nanti di hari kedepannya ya. Yang keempat, bagaimana kita bisa berjalan di masa new normal ini. Yang keempat adalah tetap posisikan kita hidup dekat dengan Allah. Selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dekat dengan Allah saja kita bisa tenang. Kalau kita jauh dari Tuhan, tentu pikiran-pikiran kita itu udah pasti negatif. Pikiran-pikiran kita udah pasti jelek. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini? Apalagi di masa new normal sekarang ini, masa-masa yang banyak aturan. Kita ke pasar aja kita harus udah mulai pakai masker, pakai kaos tangan karena kita nggak tahu ada begitu banyak virus-virus di luar sana. Dan kita juga nggak tahu kalau di rumah kita pun ternyata ada. Untuk itu Bapak Ibu Saudara tetap dekat dengan Tuhan. Bergantung penuh pada Tuhan. Karena dalam menjalani kehidupan ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita nggak mampu berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Kalau kita mau menjalani kehidupan ini dengan baik, kita mau menjalani kehidupan ini dengan tenang, dekatlah dengan Tuhan. Dekat, melekat dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan selalu percayakan Tuhan yang menjadi nahkoda dalam bahtera kehidupan kita. Jangan biarkan kita lengah, jangan biarkan iman kita mulai turun karena situasi yang ada. Tapi kita terus dekat samanya. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala rintangan. Bersama dengan Tuhan kita bisa berjalan dalam situasi apapun. Ingat Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada dalam satu perahu. Dan saat itu ada badai datang. Dan badai itu, angin itu yang mulai mengamuk, dia tunduk dengan perintah Tuhan Yesus. Apalagi masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah kita pun pasti tunduk di bawah kaki Tuhan. Pasti bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Maka percayalah masalah yang kita hadapi saat ini mudah sekali buat Tuhan untuk melenyapkannya. Mudah sekali buat Tuhan untuk menolong kita. Tapi Tuhan katakan sabar, ada waktu yang indah buat kita. Sabar, sesuatu yang indah itu pasti datang. Masa new normal ini gak akan membuat kita terpuruk. Masa new normal ini gak akan membuat anak-anak Tuhan itu sampai jatuh tergeletak. Justru ini adalah saatnya kita bangkit. Di mana kita nyatakan pada dunia bahwa ada kuasa Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu Saudara.
kuasa Yesus itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Nyatakan, perlihatkan pada orang-orang di luar sana bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Ada kekuatan yang memberikan kita, yang terus membackup kita supaya kita bisa terus berjalan di masa-masa sulit ini. Jangan takut, jangan menyerah. Walaupun di masa new normal ini kita merasa hidup kita rasanya kok dibatasi. Kita merasa hidup kita kok diatur. Tapi percayalah, bersama dengan Yesus kita bisa melakukan segala sesuatu untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Kita bisa bekerja kembali dengan baik, kita bisa berusaha dengan baik, kita bisa melakukan segala kegiatan-kegiatan kita. Asalkan kita selalu dekat, melekat, percaya dan bergantung penuh pada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang berkenan padanya akan dibuatnya berhasil. Amin. Apapun yang kita lakukan, percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, semuanya Tuhan akan buat berhasil. Renungan pagi ini sampai di sini Bapak Ibu, tetap semangat. Bapak Ibu Saudara tetap mengucap syukur, tetap jaga kesehatan, rintangan apapun yang ada di depan kita, aturan apapun yang diberlakukan oleh pemerintah untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau Tuhan Yesus yang menyertai kita, Dia yang akan mengendalikan hidup kita menuju pada kemenangan. Saya undang WL Singer. Bapak Ibu Saudara, sebelum mimbar ini saya serahkan kepada Ibu Gembala, kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah pagi hari ini. Kita mau naikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau bersatu hati. Haleluya Yesus. Satukan hati dan pikiran kita. Glory bagi namamu Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi namamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak ya. Bapak, hanya kami percayakan Tuhan, hidup kami ini di bawah kendali Engkau Yesus. Engkau yang terus memegang tangan kami Tuhan, sehingga tidak akan pernah terlepas ya Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami tidak bisa Tuhan melanjutkan perjalanan kehidupan kami tanpa Engkau Yesus. Kami tidak bisa Tuhan berjalan sendirian di masa saat-saat sekarang ini Tuhan. Masa new normal yang membatasi gerak-gerik kami ya Bapak. Di masa new normal yang begitu banyak aturan yang harus kami ikuti Tuhan. Yang harus kami kerjakan Bapak. Begitu banyak Tuhan. Tanpa pimpinan-Mu ya Bapak. Tanpa Engkau Yesus kami tidak bisa Tuhan berjalan sendiri ya Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah. Bapak yang baik, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan, segala apapun Tuhan di muka bumi ini tunduk di dalam nama Engkau Yesus. Kami serahkan Tuhan Bapak Presiden, wakilnya dan aparatur negara Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau memberikan mereka Tuhan semangat untuk melakukan segala pekerjaannya, melakukan segala tugas-tugasnya dengan takut dan gentar akan Engkau saja ya Bapa. Berikan roh kesatuan hati bagi mereka ya Bapa, sehingga bangsa ini boleh berjalan bersama dengan Engkau, berjalan dengan takut dan gentar akan Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami juga Tuhan membawa para medis, para dokter, para perawat Tuhan, yang sampai saat ini hampir 3 bulan lebih ini Tuhan, mereka ada Tuhan mengurus segala masalah virus COVID-19 ini ya Bapak. Tanpa Engkau Tuhan tidak ada kekuatan Tuhan bagi mereka. Karena mereka hidup dekat sekali dengan virus-virus itu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terus berikan kekuatan bagi mereka. Engkau terus berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Hikmat akal budi yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga virus ini boleh hilang. Hingga virus ini juga boleh dilenyapkan Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan hikmat akal budi Tuhan bagi mereka. Bagi para tim medis itu Tuhan untuk menemukan vaksinnya ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Engkau sumber segalanya bagi kami ya Bapak. Kalau badai saja tunduk Tuhan atas perintah-Mu, kami percaya virus corona ini juga akan lenyap Tuhan. Karena Engkau berkuasa atas segalanya ya Bapa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk para TNI, untuk para tentara, siapapun mereka Tuhan yang bekerja menjaga keamanan, kenyamanan bangsa dan negara kami ini. Engkau juga memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan kami Tuhan dari segala situasi yang menakutkan. Jauhkan kami Tuhan dari segala situasi-situasi kejahatan ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, sekalipun virus ini terus ada di muka bumi ini karena belum ada vaksinnya, tapi kami percaya kami bangsa yang takut akan Engkau, kami bangsa yang taat akan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami bisa berjalan Tuhan, sekalipun kami harus berjalan, kami harus hidup berdampingan dengan virus corona itu, tetapi kami percaya Bapa, Engkau terus menjaga kami, Engkau terus memeluk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit penyakit. Mereka yang ada di ruang isolasi. Mereka yang di karantina. Di mana tempat mereka ada Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan juga Tuhan ketabahan bagi keluarga-keluarga dokter dan tim medis. Mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya Tuhan. Engkau memberikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat GSJA Tegal Alur. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Engkau juga mau jamah Pak Amen Tuhan dalam keadaan sakit saat ini juga. Engkau berikan dia semangat Tuhan. Engkau memberikan dia kekuatan. Engkau juga memberikan kesabaran bagi keluarga yang merawatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan jemaat-jemaat yang lain yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Tetapi kami percaya Bapa, Engkau mengetahui keadaan mereka saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga GSJA Tegal Alur, jemaat GSJA Tegal Alur, mereka yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau sediakan pekerjaan itu Bapa. Terima kasih Bapa. Mereka yang saat ini terganggu di dalam usahanya Tuhan, dalam semua pekerjaannya, di dalam nama Yesus Engkau pulihkan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ya Allah. Allah yang kami sembah Allah yang kaya. Allah yang kami sembah Allah yang hidup. Allah yang mendengar Tuhan keluhan anak-anak-Mu. Allah yang tahu keadaan anak-anak-Mu Bapa. Bapa, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka yang saat ini di dalam pekerjaan. Engkau terus Tuhan pimpin dalam pekerjaan mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, yang sampai saat ini mereka belum Tuhan belajar di sekolahnya masing-masing. Belum belajar di kampusnya masing-masing. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada satu waktu yang indah yang Kau
berikan bagi kami semua Tuhan. Di mana saat kami ada bersekolah di sekolah kami masing-masing, di kampus kami masing-masing, di tempat kami bekerja Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada beserta dengan kami. Sehingga apapun Tuhan, apapun tidak akan ada yang menghalangi segala kegiatan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang ada di GSJA Tegal Alur ini. Ini adalah hari terakhir Tuhan kami ibadah secara online. Dan minggu besok kami akan memulai ibadah di gereja kami dalam keadaan masa new normal ini Bapak. Bapak, Engkau Yesus bekerja atas segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami melakukannya dengan segala aturan-aturan yang ada, saat kami melakukannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, tapi Bapak yang kami yakin dan kami percaya pengurapan-Mu tetap dahsyat dan luar biasa di tempat ini. Kami percaya Bapak, kami percaya Yesus mujizat-Mu masih ada. Sampai kapanpun Tuhan kami akan menikmati, kami akan merasakan mujizat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, otoritas tertinggi Engkau berikan pada Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Mari ini saya serahkan pada Bapak Gembala. Engkau alasan selamatku. Bapa pegang erat tanganku Yesus, haleluya. Oh haleluya. Erat tanganku, ku tak dapat tidur di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan. Engkau alasan selamatku hidup. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu di sepanjang ibadah kami. Dari awal sampai akhir Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Bapa di sorga, Engkau berkati hambanya Ibu Leni yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kami sudah diberkati lewat pelayanannya, dan Engkau juga memberkati Tuhan sisi keluarganya Bapa. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati suaminya, dan berkati terus dalam pelayanan urapi dengan luar biasa. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Biar Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah cinta-Mu, anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum ibadah kita selesai, mari kita akan mengangkat kedua tangan kita karena kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Besar
Tuhan Yesus.